menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus pembunuhan seorang wanita. Diduga suaminya terlibat dalam pembunuhan ini karena dituduh oleh korban telah berselingkuh. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi. Mayat seorang wanita ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya. Tragisnya, jasadnya ditemukan oleh putranya sendiri yang curiga akan gundukan tanah di halaman itu. Mengapa wanita itu tewas? Di rumah ini yang berada dalam perumahan Trias Estate, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi tragedi tewasnya seorang wanita bernama Nazahria. Wanita berusia 49 tahun itu ditemukan oleh putranya sendiri terkubur di halaman belakang rumah mereka. Temuan itu berawal ketika anak korban yang baru pulang sekolah mencari-cari keberadaan ibunya yang tidak terlihat sejak sehari sebelumnya. Karena selama ini ibunya tidak biasa tiba-tiba pergi dari rumah. Dan saat berada di halaman belakang, anak itu tertegun melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Ia lalu mengambil cangkul dan mencari tahu apa yang terkubur di situ. Anak korban menjadi histeris tatkala melihat bagian jasad ibunya terkubur di tempat ini. Hal ini mengundang sejumlah warga berdatangan, dan ketika gundukan itu sudah terkuak, mereka melihat itu adalah tubuh Nazahria yang masih mengenakan pakaian lengkap terbungkus kain spray. Warga lalu menghubungi polisi. Terus kebetulan di depan ini ada banyak orang yang pada main voli. Jadi si anak itu langsung informasi kepada yang main voli semuanya bahwa di samping rumahnya ada gundukan. Itu di halaman kandang ayam, Pak, betul, Pak? Iya, di halaman kandang ayam. Sesaat setelah dilaporkan oleh Babit Kaptimas kami menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP. Kita lihat, kita memanggil dari unit identifikasi, kemudian dari rumah sakit juga, dan kita identifikasi di sana bahwasanya benar bahwasanya itu adalah korban, ya, korban pembunuhan, ya, pembunuhan. Kemudian setelah kita identifikasi benar adanya, dari tetangga pun membetulkan ataupun mengiyakan bahwasanya itu adalah korban, kami membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Melihat kondisi tempat kejadian perkara, polisi menaruh curiga Ferhat Ari Wibowo, suami korban, terlibat dalam kematian istrinya. Karena itu, melalui tetangga korban, suami korban dihubungi melalui telepon. Semula, polisi dan sejumlah warga sempat khawatir Ferhat melarikan diri karena ketika dihubungi kembali, telepon genggamnya dimatikan. Namun beberapa saat kemudian, suami korban muncul di rumah. Pada saat dilaporkan, itu memang si pelaku tidak berada jauh dari wilayah hukum Polsek Tambun. Pada saat itu memang pelaku awalnya seperti tidak merasa melakukannya. Namun kita coba hubungi dari Pak RT-nya, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi oleh kami. Ternyata nomor handphonenya aktif, dan pelaku kita hubungi, kita cari posisi di sini, dan petugas kami untuk datang ke lokasi pelaku untuk melakukan penangkapan. Bagaimana lelaki itu terlibat dalam pembunuhan istrinya sendiri? Adakah orang lain yang terlibat dalam kasus ini? Dan apa motifnya melakukan perbuatan ini? Polisi mengungkapkan tidak adanya tanda-tanda kerusakan pada pintu masuk maupun jendela, menunjukkan pelaku pembunuhan itu memiliki akses masuk ke rumah ini.
Selain itu, bekas galian tanah yang cukup rapi menguatkan dugaan keterlibatan penghuni rumah ini dalam kematian Nazahria. Kepada polisi yang memeriksanya, Ferhat mengakui dirinya telah menganiaya korban hingga tewas. Lelaki berusia 47 tahun itu mengungkapkan hal itu terjadi karena tersangka merasa kesal dengan tuduhan korban mengenai dugaan perselingkuhan. Jadi awal permulaan ini awalnya memang sudah ada permasalahan ya antara pelaku dan korban. Awalnya korban merasa cemburu karena pelaku ini pernah dilihat atau dipergoki sedang membonceng tetangganya, itu wanita, dan spontan korban ini cemburu, dan pada saat itu juga berkelang beberapa hari timbul permasalahan lagi, ditambah lagi dengan permasalahan ekonomi ya, menurut dari pengakuan si pelaku seperti itu. Jadi antara permasalahan kecemburuan dan masalah ekonomi, jadi mereka timbullah percekcokan itu dan terjadi kejadian itu. Ada banyak hal yang membuat seseorang bertindak menjadi di luar kendali. Emosi yang tinggi dapat membuat seseorang berpikir menjadi tidak logis. Dan apakah hal ini yang terjadi saat tersangka menganiaya istrinya? Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, Ferhat Ariwibowo membunuh istrinya karena merasa kesal dengan sikap wanita itu. Tersangka menjelaskan pagi itu ia sempat mengantar istrinya ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk mereka makan. Namun setibanya di rumah, korban menanyakan pendapatannya sebagai pengemudi ojek online yang dinilainya terus menurun beberapa waktu terakhir. Perbincangan itu makin sengit saat Nazahria menuduh suaminya berselingkuh dengan wanita lain, sehingga penghasilannya berkurang. Tersangka yang kesal dituduh sedemikian rupa menjadi geram karena tuduhan itu tak beralasan. Kepada penyidik, ia mengungkapkan beberapa waktu ini memang sedikit pelanggan yang menggunakan jasa ojeknya. Namun karena sudah berbalut emosi, saat istrinya sedang merapikan diri di depan cermin kamar, tersangka memukuli korban dengan palu. Tak berselang lama, wanita itu tewas. Mendapati itu, tersangka menjadi panik. Ia lalu membawa jasad korban ke halaman belakang rumah dan menguburkan jasad wanita itu di sana. Ia berharap tidak ada orang yang menemukan jejak perbuatannya. Sebenarnya itu udah akumulasi ya, udah lama ya gitu. Cuman ya mungkin puncaknya yang kemarin itu. Ya itu pun saya lakukan tanpa saya sadar, dan saya sangat sungguh menyesal, yang sangat mendalam. Penyebab kematiannya sendiri bahwasanya korban dipukul oleh benda tumpul ya, sebanyak 6 kali ada di belakang kepala bagian belakang yang memang kita sudah pada saat di TKP kita lihat dari proses identifikasi hancur ya bagian tulang belakang kepalanya. Dan pengakuan dari si pelaku memukul korban sesaat setelah cekcok mulut, spontan mengambil palu yang berada di dapur di atas lemari es dan langsung memukulkan pada korban sebanyak 6 kali. Beberapa waktu setelah ia mengubur istrinya, tersangka menyesali. Namun ia tidak dapat berbuat banyak. Karena itu, ketika polisi memintanya pulang saat jasad korban ditemukan, ia tidak melarikan diri. Ya itulah, jadi kadang di saat pikiran kita kacau atau apa, ya itulah tanpa saya sadari dan tanpa saya reka atau buat itu, karena dalam hati saya istri dan anak saya itu adalah segalanya.
Banyak tetangga korban dan tersangka yang tidak mengira peristiwa seperti ini akan terjadi di lingkungan mereka. Karena selama ini tidak terlihat tindak kekerasan dari rumah mereka. Bagaimana sebenarnya sosok keluarga ini? Korban Najah Ria di lingkungan rumahnya ini dikenal sebagai seorang yang santun. Selepas bekerja di sebuah pabrik roti, korban mengajar mengaji anak-anak di lingkungannya. Karena itu, kepergian ibu satu anak ini dengan cara yang tragis menjadi duka bagi warga di perumahan ini. Jadi putranya pagi sekolah, sepulang sekolah itu mungkin beliau itu masih tanda tanya terus kan dari kemarin kok katanya mamahnya ke Garut sampai sekarang dihubungi nggak bisa. Entah bagaimana ini si anak itu ke arah TKP itu mau ngasih pan ayam atau apa saya juga kurang paham saat itu, sehingga dia melihat gundukan, katanya pengakuan anak nih, melihat gundukan itu sehingga dia ngambil cangkul untuk ngorek-ngorek itu, ternyata kelihatan lah itu kaki mamanya itu kaget lalu keluar sini kan banyak yang main voli, sehingga bapak-bapak yang di sini sempat nengok ke sana sehingga menyatakan ternyata memang itu kaki orang. Terus salah satu warga juga langsung lari menghampiri saya supaya saya melihat kondisi itu. Selama bermukim di lingkungan ini, pasangan suami istri Ferhat dan mendiang Najah dikenal sebagai sosok yang humoris. Keduanya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Warga yang mengenal korban maupun tersangka mengaku tidak pernah melihat keduanya bertengkar. Karena itu, mereka tidak menyangka Ferhat berbuat seperti itu terhadap istrinya. Dia sifatnya orangnya baik, Pak. Sehari-harinya sama tetangga juga baik gitu. Kayaknya sih nggak pernah ada keributan apa-apa sama tetangga. Pokoknya baik gitu, sehari-harinya. Terus dia juga orangnya humoris juga, Pak. Sering humor sama tetangga ataupun sama anak kecil, sama orang dewasa, sering humor dia, Pak. Jadi bikin kita seneng gitu. Kok tega amat suaminya gitu, Pak. Saya itu, Pak. Karena saya suka mikir gitu. Gitu aja. Orang sebaik itu kok balasannya kayak gini gitu, Pak. Itu saya itu. Memang dia dipandang dari lingkungan dia ramah sekali sama warga, bergaulnya baik sekali. Terus dia juga guru ngaji anak-anak. Sebenarnya keluarga itu kelihatan harmonis, Pak. Kalau kita paginya itu kalau dari masyarakat masih belanja bareng, masih itu sebenarnya harmonis, nggak ada permasalahan apa-apa. Kalau kita dengar dari lingkungan sini gitu. Polisi mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan dari TKP. Namun dari hasil penyidikan tidak ditemukan tersangka berencana melakukan pembunuhan ini. Dan apa sanksi yang bakal dihadapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, serta sejumlah hasil olah TKP, Ferhat diduga polisi melakukan pembunuhan itu sebagai reaksi kekesalannya setelah bertengkar dengan korban. Tuduhan wanita yang sudah dinikahinya selama 30 tahun itu dinilai tersangka tidak berdasar. Dan penyelidikan polisi tidak menemukan adanya orang lain terlibat dalam pembunuhan terhadap Najah Ria. Atas perbuatannya ini, polisi menjerat Ferhat dengan pasal 338 KUHP mengenai tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal untuk pelaku kejahatan ini berupa kurungan penjara selama-lamanya 15 tahun. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.